medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik dari muatan tersebut. Jadi, jika ada muatan listrik, ia akan menciptakan medan listrik di sekitarnya, dan muatan lain yang berada di medan listrik tersebut akan merasakan gaya listrik, atau gaya tarik-menarik, atau tolak-menolak. Contoh sederhana, saat memegang gagang pintu, rasanya seperti ada aliran listrik yang membuat kita kaget, atau seperti tersetrum. Hal ini bisa terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan antara jumlah proton dengan elektron di tangan dan gagang pintu. Biasanya, fenomena tangan kesetrum saat memegang gagang pintu itu disebabkan karena tangan kelebihan elektron yang menyebabkan elektron mengalir atau melompat dari tangan kita ke gagang pintunya. Selain itu, peristiwa ini juga didukung karena gagang pintu tersebut terbuat dari bahan logam. Kenapa? Karena logam bersifat mudah mengalirkan atau memindahkan elektron. Sehingga dapat disimpulkan, ketika menyentuh benda yang mudah mengalirkan elektron, akan terjadi lompatan atau aliran elektron dari logam ke benda tersebut karena terjadi interaksi muatan listrik antara tangan dengan benda. Maka bisa dikatakan di daerah tersebut. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat garis medan listrik atau garis gaya listrik. 1. Arah garisnya keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Garis medan listrik ini digunakan untuk menyatakan adanya medan listrik yang arah dari muatan positif atau proton menuju ke negatif atau elektron. Muatan positif, arah garis medan listriknya mengarah keluar dari muatannya. Sedangkan muatan negatif, arah garis medan listriknya mengarah masuk ke muatannya. Berikut ada gambar yang tertera dari penjelasan ini, yang dimana muatan positif mengeluarkan energinya, sedangkan muatan negatif menerima energi. Sekian. Sifat-sifat garis medan listrik atau garis gaya listrik. 2. Garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Setiap garis memiliki jalur lintasannya masing-masing. Jadi, tidak boleh ada garis yang nyelip-nyelip di jalur yang lain. Adapun dua contoh gambar, ada gambar yang benar dan yang salah. Gambar yang benar karena garis tidak saling berpotongan. Gambar yang salah karena garis saling berpotongan. Yang berikutnya sifat-sifat garis medan listrik atau garis gaya listrik. Jadi semakin rapat garisnya maka menunjukkan medan listriknya semakin kuat. Jadi kuat memang medan listrik, suatu muatan listrik dapat digambarkan dengan rapat tidaknya garis medan listrik. Medan listrik yang kuat kita gambarkan dengan garis medan listrik yang semakin rapat, sedangkan muatan medan listrik yang lemah kita gambarkan dengan garis medan listrik yang semakin renggang. Jadi rumus yang digunakan dalam gaya kolom itu E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Keterangan E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan N per C. K sama dengan konstanta kolom sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Q sama dengan muatan sumber dengan satuan C. R sama dengan jarak dari sumber dengan satuan meter. Kita masuk pada latihan soal pertama. Kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak 3 cm dari sebuah muatan positif 10 kali 10 pangkat min 3 kolom adalah A. 1 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom keluar dari muatan. B. 1 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom masuk ke muatan. C. 1 kali 10 pangkat min 6 Newton per kolom keluar dari muatan. D. 1 kali 10 pangkat min 6 Newton per kolom masuk ke muatan. Baik, kita masuk pada penyelesaiannya. Diketahui Pi sama dengan 10 kali 10 pangkat min 8 kolom, R sama dengan 3 cm, sama juga dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ditanya kuat medan listrik. Rumus kuat medan listrik sama dengan K kali Pi per R pangkat 2. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikalikan dengan 10 kali 10 pangkat min 8 kolom dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi kuat medan listrik sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali dengan 10 kali 10 pangkat min 8 kolom
dibagi dengan hasil dari 3 kali 10 pangkat min 2 meter dipangkatkan dengan 2, jadi hasilnya 9 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Jadi hasil kuat medan listrik adalah 1 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Jadi muatan positif sehingga arah medan listriknya keluar dari muatan. Sehingga jawabannya adalah A. Latihan soal kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua macam muatan titik. Q1 sama dengan 3 mikrokolom yang terletak di sebelah kiri. Q2 sama dengan 2 mikrokolom yang terletak di sebelah kanan. Di antara kedua muatan itu terdapat titik A. Jarak titik A ke Q1 adalah 3 cm. Jarak titik A ke Q2 adalah 2 cm. Lalu pertanyaannya, besar kuat medan listrik di titik A adalah, yang diketahui, Q1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, R1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter, Q2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, R2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 meter, dan K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Lalu yang ditanya adalah EA. Rumus yang akan digunakan adalah EA sama dengan E1 ditambah E2. Seperti yang kita ketahui, rumus untuk menghitung medan listrik adalah E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Di sini, karena titik A dipengaruhi oleh dua muatan, maka rumusnya menjadi EA sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat ditambah K dikali Q dibagi R kuadrat. Pertama-tama kita akan menghitung E1. E1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Hasilnya akan menjadi 3 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Selanjutnya kita akan menghitung E2. E2 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Setelah mendapat E1 dan E2, maka akan dijumlahkan. Karena ada medan listrik dari Q1 dan Q2 di titik A searah, maka EA sama dengan E1 ditambah E2 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 7 ditambah 4,5 dikali 10 pangkat 7. Hasilnya adalah 7,5 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi baik, yang berikut adalah latihan soal ketiga. Gambar garis-garis gaya medan listrik yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 4, D. 1 dan 3. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. 1 dan 3. Mengapa demikian? Karena di gambar 1 kita bisa lihat bahwa muatan positif mengeluarkan energinya. Sedangkan di gambar yang ketiga, muatan negatif menerima energi yang dihasilkan dari muatan positif.